Saya Farhan Nasib dengan NPM 246400076. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai materi geomorfologi, bentuk dan proses pembentukan permukaan bumi. Pada presentasi kali ini kita akan menjelajahi dunia geomorfologi, ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi dan proses yang membentuknya. Kita akan mempelajari konsep-konsep dasar, hubungan geomorfologi dengan ilmu lain, dan berbagai jenis bentang alam yang dibentuk oleh gaya endogen dan eksogen. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh Irfan Maulana dengan NPM 246400021. Silakan Mas Irfan. Definisi dan pengertian geomorfologi. Etimologi kata geomorfologi berasal dari bahasa Yunani geos bumi, morphos (bentuk) dan logos (pengetahuan). Jadi, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Definisi pakar Worcester (1939) mendefinisikan geomorfologi sebagai deskripsi dan tafsiran bentuk permukaan bumi. Lobeck 1939 mendefinisikannya sebagai studi tentang bentang alamiah. Hubungan geomorfologi dengan ilmu lain. 1. Fisiografi. Geomorfologi merupakan cabang dari fisiografi yang mempelajari bentuk-bentuk lahan. 2. Geologi. Geologi struktur dan geologi dinamis memberikan pemahaman tentang evolusi permukaan bumi. 3. Meteorologi dan klimatologi. Kondisi cuaca seperti angin, hujan, dan perubahan iklim mempengaruhi proses perubahan bentuk bumi. 4. Hidrologi. Pengetahuan tentang air di sungai, danau, laut, dan air tanah membantu dalam mempelajari geomorfologi. 5. Geografi. Geografi menekankan penyebaran bentuk-bentuk lahan dan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Utami Rumsari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geomorfologi. Konsep dasar geomorfologi sendiri dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, uniformitarianisme. Uniformitarianisme yaitu proses geomorfologi yang terjadi saat ini juga terjadi di masa lampau. Dengan kata lain, gaya-gaya dan proses yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita amati saat ini telah berlangsung sejak terbentuknya bumi. Yang kedua yaitu struktur pengontrol. Struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang paling dominan dalam evolusi bentang alam, dan struktur geologi akan dicerminkan oleh bentuk bentang alamnya. Yang ketiga adalah tingkat pembentukan. Di tingkat pembentukan ini, relief muka bumi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya boleh jadi karena derajat pembentukannya juga berbeda. Yang keempat yaitu jejak proses. Proses-proses geomorfologi akan meninggalkan bekas-bekas yang nyata pada bentangan alam, dan di setiap proses geomorfologi akan membentuk bentang alam dengan karakteristik tertentu. Berikutnya, yang kelima yaitu tahap perkembangan. Akibat adanya intensitas erosi yang berbeda pada permukaan bumi, maka akan dihasilkan suatu urutan bentuk bentang alam dengan karakteristik tertentu di setiap tahap perkembangannya. Yang keenam yaitu kompleksitas. Evolusi geomorfik yang kompleks lebih umum dijumpai dibandingkan dengan evolusi geomorfik yang sederhana. Yang ketujuh yaitu bentuk umur lahan. Bentuk umur bentang alam yang ada di permukaan bumi yang berumur lebih tua dari tersier jarang sekali dijumpai, dan kebanyakan daripadanya berumur kuarter. Yang kedelapan yaitu pengaruh zaman kuarter.
Penafsiran secara tepat terhadap bentang alam saat ini tidak mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan perubahan iklim dan geologi yang terjadi selama zaman kuarter. Yang ke-9, perbedaan iklim. Adanya perbedaan iklim di muka bumi perlu menjadi pengetahuan untuk memahami proses-proses geomorfologi yang berbeda-beda yang terjadi di muka bumi. Yang terakhir ke-10, sejarah perkembangan. Walaupun fokus pembelajaran geomorfologi pada bentang alam masa kini, namun untuk mempelajari diperlukan pengetahuan sejarah perkembangannya. Berikutnya yaitu relief bumi. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, relief bumi dapat dikelompokkan atas 3 golongan besar. Yang pertama yaitu relief orde pertama, yang kedua relief orde kedua, dan yang terakhir relief orde ketiga. Relief orde pertama terdiri atas paparan benua dan cekungan lautan. Relief orde pertama diketahui sangat erat hubungannya dengan proses kejadian bumi. Dengan demikian, teori tentang geologi, astronomi, fisika, dan matematika menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembentukan relief orde pertama. Relief orde kedua biasa disebut juga dengan sebagai Relief orde kedua biasa disebut juga sebagai bentuk-bentuk yang membangun. Hal ini disebabkan relief orde kedua dibentuk dengan gaya endogen sebagai gaya yang bersifat membangun. Gaya endogen yang berasal dari dalam bumi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di atas muka bumi. Adapun gaya endogen dapat berupa epirogenesa dan orogenesa. Selanjutnya yaitu relief orde ketiga. Relief orde ketiga dikenal juga sebagai bentuk-bentuk yang bersifat menghancurkan. Hal ini disebabkan karena relief ini dibentuk oleh proses-proses eksogen. Relief orde ketiga ini dapat dikelompokkan berdasarkan energi yang merusak atau agen yang bersifat membangun. 4 agen tersebut yaitu sungai, gletser, gelombang, dan angin. Sedangkan pelapukan merupakan pemeran utama bagian keempat agen tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Agus Hudori dengan NPM 246400018. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, proses, dan stadia dalam geomorfologi. Struktur, proses, dan stadia merupakan faktor-faktor penting dalam pembahasan geomorfologi. Pembahasan suatu daerah tidaklah lengkap jika salah satu dari ketiganya diabaikan. Ketiga faktor tersebut merupakan pilar dari prinsip dasar geomorfologi. Struktur geologi mengontrol evolusi bentang alam. Struktur dalam pembahasan bentuk lahan yang diperhatikan adalah struktur geologi. Struktur geologi merupakan properti penting dalam perkembangan suatu bentuk lahan. Struktur geologi akan sangat mempengaruhi keadaan relief suatu daerah. Struktur geologi terjadi akibat adanya proses tektonik. Itulah mengapa struktur ini dipengaruhi oleh gaya eksogen. Proses energi yang berasal dari luar bumi atau gaya eksogen yang mengubah bentuk bentang alam. Proses merupakan kegiatan yang terjadi pada bentuk lahan. Proses ini dapat menimbulkan bentukan khas dari suatu bentuk lahan, di mana di dalamnya terdapat proses penggigisan, perpindahan, dan pengendapan material. Proses sangat melibatkan keadaan luar atau eksogen sehingga sangat berkaitan dengan kondisi iklim suatu daerah. Stadia menunjukkan tingkat kerusakan bentuk lahan yang meliputi tahap muda, tahap dewasa, dan tahap tua. Stadia juga merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran geomorfologi. Stadia dapat menjelaskan bentuk gambaran umum suatu lokasi. Dengan mengetahui stadia, dapat mengetahui sejauh apakah proses yang terjadi dan bentuk lahan apa yang pertama kali terbentuk.
latihan geomorfologi yang dikenal juga sebagai siklus geomorfik. Siklus geomorfologi dapat diartikan sebagai rangkaian gejala geomorfologi yang bersifat menerus. Misalnya, suatu benang alam dikatakan tengah mengalami satu siklus geomorfologi apabila telah melalui tahapan perkembangan mulai tahap muda, dewasa, dan tua. Berikut adalah klasifikasi benang alam. Coba dilihat, ini adalah klasifikasi tersebut, yaitu benang alam konstruksional dan benang alam destruksional. Struktur geologi terdapat proses gaya penghancur dan residu. Horizontal terdapat gletser, paparan, big edge, kubah, ada gelombang dan paparan atau platform, lever, midlands, tahan, ada angin, rock, pedestal, kompleks lipatan, ada kubahisi, ada vulkanik, endapan, longsoran, landslides. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Surya Saputro. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi atau benda langit lainnya yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta dapat menunjukkan berbagai penampakan baik nyata maupun abstrak, seperti pegunungan, lembah, sawah, hutan, danau, laut, atau jalan. Peta juga dapat menunjukkan ketampakan abstrak seperti lintang bujur, batas wilayah, iklim, cuaca, dan garis ekuator. Peta memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai rujukan untuk mencari lokasi, menyajikan informasi tentang dunia dengan cara yang sederhana dan visual, mengajarkan tentang dunia dengan menampilkan ukuran dan bentuk negara, lokasi, fitur, serta jarak antar tempat, menunjukkan distribusi berbagai hal di bumi seperti pola pemukiman. Selanjutnya, peta geomorfologi. Peta yang menggambarkan bentuk lahan, proses pembentuknya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peta ini disajikan dalam berbagai skala menggunakan simbol, warna, pola garis, dan angka. Peta geomorfologi penting untuk memahami evolusi bentang alam dan mengidentifikasi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Beberapa manfaat peta geomorfologi diantaranya: inventarisasi lahan pertanian, mempelajari masalah penggunaan lahan, mengembangkan peta penggunaan lahan yang lebih bervariasi. Selanjutnya, interpretasi peta topografi adalah proses membaca, memberi makna, dan menafsir isi peta dengan menggunakan simbol yang ada di dalamnya. Peta topografi adalah peta skala besar yang menggambarkan kenampakan alam dan buatan manusia di pemukiman bumi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peta interpretasi peta topografi, yaitu antara lain skala, garis kontur, warna, dan koordinat geografi. Peta topografi dapat digunakan sebagai alat navigasi untuk mendapatkan informasi tentang lokasi, jarak antar pemukiman penduduk, rute jalan, keberadaan sungai, danau, dasar laut, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Lagi